visi dan misi yang sudah mereka bangun. Sebelumnya, kalian harus sudah mengetahui calon kandidat dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masing-masing pasangan. Kemarin sudah terpampang di mading sekolah. Kalian bisa melihat visi dan misi teman-teman kalian yang akan menjadi calon ketua OSIS dan ketua OSIS. Nah, untuk lebih jelasnya, A itu menyampaikan argumentasi selama 3 menit. Kita berikan waktu 3 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan argumentasi dari pihak tim B selama 2 menit. Gitu. Jadi kelompok A menyampaikan afirmasi, kelompok B itu akan menyampaikan argumentasi sanggahan. Begitu. Ya, itu ada 10 mosi. Nanti tolong disimak baik-baik, diperhatikan argumentasi dan ide kreatif dari calon ketua OSIS dan ketua OSIS ini. Apabila nanti ada sesuatu hal yang menurut kalian itu merupakan pandangan bersama, berarti dari calon ketua dan wakil ketua yang nanti akan disampaikan. Jadi pada debat kali ini akan menentukan siapa pilihan kalian untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari 2024-2025. Kita buka debat pada siang hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik. Oke. Peralatan dimohon tenang. Kemudian untuk kedua paslon dipersilakan untuk menyampaikan visi mereka. Silakan untuk paslon 1 menyampaikan visi misi mereka. Ya, waktunya 3 menit dihabiskan. Selamat siang Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari paslon 1 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025 ingin menyampaikan visi, misi dan program kerja kami. Baik, yang pertama di sini visi kami itu menjadikan OSIS SMK Ananda sebagai perantara untuk menyalurkan bakat dan kreativitas siswa yang mengutamakan karakter yang unggul, serta menjadikan OSIS sebagai wadah yang aktif dan inspiratif bagi para siswanya. Baik, untuk misi yang akan kita laksanakan sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024 hingga 2025, yang pertama adalah memperketat peraturan sekolah dengan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada meningkatkan kesadaran siswa-siswi dalam melakukan tulisah atau lihat sampah ambil. Yang ketiga, menjadikan siswa-siswi SMK Ananda yang mencerminkan Satama. SA berartikan santun kepada seluruh warga sekolah, TA berartikan taat pada peraturan, MA berartikan mengayomi seluruh warga sekolah. Baik, yang terakhir di sini ada menerima
Nah, untuk program kerja yang akan dilaksanakan selama 2024 hingga 2025, yang pertama adalah Hari Kedisiplinan. Nah, Hari Kedisiplinan ini itu akan dilakukan setiap hari Senin ya teman-teman, di mana di sistem ini ada pengecekan kelengkapan seragam, peraturan SOP, dan lain-lainnya. Dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi ya teman-teman. Yang kedua adalah sistem pengaduan anonim. Sistem ini bersifat umum dan secara rahasia, bertujuan untuk memudahkan siswa-siswi memberikan keluh kesah terhadap ketidakadilan, diskriminasi maupun kritik dasar. Baik, yang ketiga di sini ada kursi interaktif pengetahuan umum yang rencananya akan kami selenggarakan tiap 2 sampai 3 bulan sekali setelah selesai apel tadi. Dan bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan pengetahuan umum paling banyak dan jawabannya benar akan diberikan sertifikat penghargaan. Selanjutnya yang terakhir ini ada mengadakan lomba antar jurusan. Sekian visi misi dan program kerja dari paslon 1. Terima kasih. Serta program kerja yang dilaksanakan untuk paslon 2 kesempatan ini untuk menyampaikan visi misi serta program kerja waktu dilakukan di sana. Selamat siang untuk Bapak Ibu Guru dan teman-temanku sekalian. Kami dari paslon 2 calon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Hari ini kami akan memaparkan menjelaskan ulang visi, misi dan juga program kerja kita. Di sini kami memiliki misi, yaitu untuk bertujuan menghasilkan siswa SMK Ananda yang disiplin serta terlibat di dalam membangun di masyarakat umum yang berprestasi dan beretika baik. Tentunya dengan landasan 6 sekolah Ananda dan 7 nilai luhur sekolah Ananda. Dari visi tersebut, kita memiliki misi yang harus dijalankan. Yang pertama adalah menjadikan murid SMK Ananda lebih disiplin dan teratur lagi. Lalu yang kedua adalah mendukung dan mengadakan kegiatan pengembangan hobi dan bakat siswa SMK Ananda. Yang ketiga, memberikan ruang bagi siswa-siswi untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Yang keempat, menerapkan 7 nilai luhur SMK Ananda dan 6S agar siswa SMK Ananda dapat teratur dan disiplin. Selanjutnya, kita memiliki program kerja. Yang pertama adalah mengadakan perlombaan antar sekolah dan antar jurusan. Seperti tahun lalu kita mengadakan Vokal Fest, kelas meeting, lalu hari guru dan semacamnya. Lalu yang kedua adalah BYBD atau Bring Your Book Day, program untuk meningkatkan literasi siswa SMK Ananda. Jadi kalau teman-teman tahu kita ada library schedule dan di situ kita selipkan untuk kita membawa buku kita sendiri di rumah. Gunanya untuk apa? Agar kita bisa senang untuk membaca buku mulai dari sekarang. Lalu yang ketiga ada Achievement Day, yaitu memberikan apresiasi untuk kelas yang paling tertib dan bersih. Untuk Achievement Day ini akan ada kelas terfoto dan juga kelas terbersih, yang masing-masing nanti akan mendapatkan piala kodok dan piala tujuh. Lalu yang keempat adalah mengevaluasi anggota OSIS dan membuka kotak saran dan masukan. Evaluasi dan saran dan masukan ini akan kami adakan setiap 1 bulan sekali melalui kotak yang kami sediakan di meja-meja. Sekian dari visi misi dan program kerja kami dari paslon nomor 2. Terima kasih. Program kerja mereka, kemudian kita akan masuk ke dalam sesi debat. Baik, anak-anak tadi sudah mendengar visi misi masing-masing paslon. Mana pendukung paslon 1? Pendukung paslon 1. Pendukung paslon 2.
kepada bagaimana para paslon ini mengimplementasikan dari visi-misi serta program kerja. Kita mulai dengan babak argumentasi. Untuk mosi yang pertama, untuk paslon 1, berikutnya nanti bisa ditanggapi oleh paslon kedua. Untuk paslon 1, oke. Mosi Dewan ini menyatakan bahwa OSIS seharusnya memiliki program mentoring untuk meningkatkan mentalitas siswa dalam menghadapi tekanan baik tekanan akademis maupun tekanan sosial. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kegiatan mentoring untuk meningkatkan mentalitas siswa tersebut? Waktu 3 menit mulai dari sekarang. Mister boleh diulang sekali lagi maksudnya? Baik, mosi Dewan ini menyetujui bahwa OSIS seharusnya memiliki program mentoring untuk meningkatkan mentalitas siswa dalam menghadapi tekanan akademis meningkatkan mentalitas terhadap tekanan akademis dan sosial dalam program OSIS. Oke, kami dari paslon 1 izin menjawab bahwa sebenarnya itu yang boleh dilakukan kegiatan mentoring untuk meningkatkan, untuk mengurangi stres siswa dalam pembelajaran. Supaya bisa mengurangi tekanan siswa, jadi kegiatan mentoring seperti bagaimana apel yang baik, jadi juga ada pada saat kegiatan LDKS itu bisa dibilang sebagai kegiatan mentoring yang juga melatih mental siswa dan memperbaiki bagaimana sikap siswa pada saat kegiatan baris berbaris seperti itu. Jadi kegiatan siswa tidak hanya selalu belajar dan belajar. Terima kasih. Cukup, waktu masih tersisa 1 menit lagi. Izinkan saya menjawab ini. Selain itu juga anggota OSIS dapat menjadi cerminan bagi siswa-siswa untuk bagaimana latihan public speaking dan bagaimana tampilan anggota OSIS yang di depannya untuk menjadi cermin bagi siswa-siswi yang di sananya. Seperti mungkin pada saat anggota OSIS menjadi MC, seperti siswa nih takut berbicara pada umum di depan masyarakat lah. Jadi OSIS itu dapat membantu public speaking siswa-siswi dan meningkatkan public speaking tersebut. Sekian, terima kasih. Oke. Baik. Silakan dari paslon 2 memberikan tanggapan. 2 menit dari sekarang. Izin menanggapi dari pernyataan dari paslon nomor 1. Menurut kami paslon 2 bahwa memang perlu mentoring bagi siswa-siswi, apalagi di siswa-siswi SMK gitu ya, karena kedepannya kita akan bekerja gitu. Ketika kita bekerja sudah pastinya kita mungkin bekerja dalam tekanan atau under pressure. Oleh karena itu OSIS harus memiliki program mentoring dalam terkait mental maupun akademis ataupun sosial. Salah satu bentuknya dari LDKS, seminar, webinar yang mengenai
sudah menginjaki umur dewasa. Oleh karena itu, untuk membekali kita untuk menuju ke umur yang matang, kita harus memiliki kesehatan mental yang baik, memiliki ketahuan mental yang baik, juga akademis dan sosial. Karena belajar bukan hanya dari buku, tetapi belajar dari pengalaman dan mentor juga. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumentasi yang diberikan. Sekarang kita lanjut ke mosi yang kedua. Transparansi anggaran sering menjadi isu krusial dalam sebuah organisasi. Dalam eventnya, pastinya ada anggaran yang perlu dibuat secara setransparan mungkin supaya tidak terjadi modifikasi data atau korupsi. Apa langkah-langkah yang paslon lakukan untuk memastikan anggaran dalam sebuah event menjadi transparan dalam pengelolaan anggaran tersebut? Oke, saya memberikan paslon 2 untuk memberikan argumentasi utamanya sebagai afirmasi dan paslon 1 sebagai atau opos. Silakan paslon 2, waktu dimulai 3 menit dari sekarang. Baik, izin menjawab terkait pernyataan tadi. Apa dari ketua dan wakil ketua, apa kontribusi kita mengenai transparansi anggaran? Jadi menurut kami bahwa transparansi anggaran memang sangat penting dalam suatu event, karena ketika tidak ada anggaran, event itu tidak akan berjalan dengan baik. Lalu andil kita dalam transparansi anggaran adalah bekerja sama dengan bendahara dari event tersebut. Gitu. Jadi pertama kita akan meminta dulu kepada bendahara dan juga perlengkapan, karena untuk masalah pembelian itu berasal dari perlengkapan. Jadi nanti perlengkapannya akan list ke bendahara dan bendahara akan mengeluarkan rincian anggarannya. Setelah itu kami ketua dan wakil ketua OSIS akan mengecek kembali rincian anggarannya. Dan apakah rincian anggaran itu tersebut benar atau tidak, itu kami yang mengambil langkahnya. Karena menurut kami bendahara pun juga ada kebingungan ketika ia melakukan event itu dan ini tidak sendirian. Jadi dari kami kami juga menjadi sebagai konselor juga kepada bendahara, dan kami akan mengambil bendaharanya juga, dan kita akan bekerja bareng sama-sama dengan bendahara juga perlengkapan terkait dengan kesalahan data atau korupsi. Untuk kesalahan data mungkin kita juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Beberapa kesalahan mungkin ada, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya untuk kita melakukan perubahan-perubahan itu dalam waktu yang singkat. Karena kita tahu bahwa dengan adanya kesalahan data itu malah menjadi warna bagi OSIS juga. Jadi ada kita troubleshootingnya dalam antara kami ketua wakil dan juga bendaharanya, seperti itu. Izin menambahkan untuk perihal korupsi, mungkin kami sebagai wakil ketua OSIS dan ketua OSIS juga akan bekerja sama dengan panitia event tersebut untuk selalu mengecek kembali duit itu dipakai untuk apa, dan apabila dipakai untuk membeli barang, mana bondnya, karena bond itu dalam suatu pengolahan dana dalam event itu sangat berguna untuk mengetahui hasil
transparansi keuangan yang ada di dalam event tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya, menyampaikan argumentasi mengenai promosi ini. Kemudian silakan paslon 1 untuk memberikan argumentasi mengenai promosi tersebut. Waktu mulai 3 menit dari Saya izin menanggapi sangat ya tentunya transparansi ini sangat-sangat penting bagi kita semua karena ini masalah uang yang biasanya ini tuh sangat sensitif gitu ya. Jadi tentu saja anggaran ini sangat diperlukan untuk berjalannya event. Lalu gimana caranya supaya data itu valid? Jadi biasanya kalau ada event itu kita pasti meminta untuk menyertakan bonus sebagai bukti transaksi yang valid. Biasanya disertakan tanggal atau tanda tangan supaya nanti ketika dimasukkan ke data itu bisa diurutkan dari barang yang paling awal dibeli. Selanjutnya untuk korupsi itu kami usahakan tidak akan terjadi karena kita akan ke Komlomi lalu mengecek ulang apakah data-data ini valid, dicocokkan dari laporan realisasi anggaran tersebut dicocokkan kepada bonus yang ada, yang tertera. Seperti itu. Izinkan saya untuk menambahkan. Selain itu kan di sini kan dibahas bagaimana kita mengatasi yang namanya itu anti korupsi ya. Nah untuk ini kita sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS akan memastikan bahwa yang menjadi penanggung jawab atau bendahara yang tentunya memang memegang anggaran dalam acara tersebut akan kooperatif dalam memberikan jenis-jenis transaksinya seperti yang dijelaskan seperti bond, kwitansi dan lain-lain. Sekian, terima kasih. terima kasih telah menyampaikan argumentasi pada mosi ini. Kemudian untuk mosi selanjutnya, Baik, kita lanjut di mosi yang ketiga. Dewan ini menyetujui bahwa banyak siswa berpendapat terhadap kegiatan OSIS lebih menekankan pada prestasi akademis dibandingkan pengembangan soft skill. Saya ulangi, Dewan ini menyetujui bahwa banyak siswa berpendapat tentang kegiatan OSIS yang lebih menekankan pada prestasi akademis dibandingkan pengembangan soft skill. Untuk pernyataan afirmasi kami berikan kepada paslon 1 waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, untuk menjawab banyak siswa berpendapat tentang kegiatan OSIS yang lebih ke akademis daripada ke soft skill. Nah, ini kegiatan akademisnya bertujuan untuk sebagai prestasi juga teman-teman. Kita kan nanti akan bekerja nih teman-teman. Nah, selain pas kita bekerja ini kita juga akan dilihat nilai akademisnya teman-teman. Jadi tidak mungkin hanya dilihat dari kegiatan soft skill teman-teman. Nah, selain itu juga buruk atau baiknya nilai akademis yang dilakukan kegiatan OSIS juga akan memberi pengaruh yang besar pada nantinya teman-teman, terutama pada saat kita bekerjanya. Bagaimana seorang siswa yang nilai akademisnya tidak baik dapat bekerja dengan benar teman-teman, walaupun kegiatan soft skill-nya dapat berjalan dengan benar. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 3 menit. Silakan paslon 1. Izin menambahkan
Jadi pengembangan kegiatan OSIS yang lebih ke akademis ini sebenarnya tujuannya baik ya untuk peningkatan akademis kita supaya nantinya pada saat bekerja kita tidak hanya memiliki kemampuan praktek, karena kita juga bisa dalam teorinya. Ya, jadi kita juga bisa memiliki pengetahuan yang baik, walaupun sebenarnya soft skill juga penting. Namun kalau misalnya kita bisa prakteknya tanpa tahu teorinya, gimana kita bisa nantinya menjelaskan ke karyawan-karyawan atau nanti ketika kita sudah bekerja di tas, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada bawahan-bawahan kita bagaimana sih cara mengerjakan ini secara sistematis seperti itu. Terima kasih. Oke. Paslon 1 menyelesaikan argumentasi dengan waktu 2 menit 11 detik. Berikutnya kami berikan waktu pada paslon 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, izin menjawab dan juga izin memberikan sanggahan kepada paslon 1. Seperti yang dibilang oleh paslon 1 tadi bahwa akademis itu untuk sangat dibutuhkan untuk ke depan, terutama bagi kita siswa-siswa SMA yang nanti lebih menjurus ke dunia kerja. Tetapi banyak kenyataan atau banyak pengalaman nyata yang justru sebaliknya, seperti orang yang mungkin nilai biasanya tinggi tetapi tidak diterima dalam kerja atau pengangguran, atau banyak orang yang pintar dalam akademis tetapi dia pengangguran seperti itu. Jadi bagi kami paslon 2 itu akademis bukanlah segalanya, tetapi soft skill dan keterampilan juga penting, seperti kegiatan marketing, kegiatan literasi, dan juga kegiatan bersih-bersih kelas itu juga mengasah keterampilan dan soft skill, entah seperti bersih-bersih, menambah ilmu pengetahuan dari membaca, juga mengasah keterampilan hobi dan minat lewat olahraga seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, ini mengenai sedikit saja terkena mengenai soft skill. Kita tentu semua teman-teman bahwa di SMK Ananda kita dikenalkan dengan soft skill kita, yaitu dengan adanya SMK Kurikulum. Oleh sebab itu, kami dalam kegiatan OSIS juga harus memiliki keterkaitan dengan soft skill seperti webinar, seminar, apapun lomba-lomba yang tidak bergantung dengan akademis. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Paslon 2 menghabiskan waktu 1 menit 53 detik. Oke. Sekarang kita lanjut ke masa selanjutnya. Di sini juga menyampaikan visi kembali. Sip, sekarang kita ke masa selanjutnya ya. Di tengah meningkatnya kasus stres dan kesehatan mental pada para siswa saat ini, apakah kedua paslon mempunyai gambaran tentang perlunya program khusus dari OSIS untuk mempromosikan kesehatan mental? Belum jelas? Oke. Paslon 2 diberikan kesempatan untuk menyampaikan afirmasi dan argumentasinya mengenai positif. Waktunya 3 menit dimulai sekarang. Izin menjawab dari masing tersebut. Memang benar di tengah
untuk program kesehatan mental sangat amat diperlukan oleh siswa-siswi. Karena kita tahu ya bahwa sekolah itu stres, apalagi kita gak diberi waktu untuk kita mengembangkan diri kita. Karena kita di sekolah dari jam 7 pagi sampai sore jam 4. Itu seharusnya dengan waktu-waktu seperti itu kita masih bisa menyempilkan sedikit untuk kita mencari soft skill kita, mencari hobi kita, kayak kita seperti apa. Nah, gambarannya mungkin OSIS bisa memulai dalam seminar maupun webinar bekerjasama dengan Disnaker, bekerjasama dengan Kemenkes, bekerjasama dengan rumah sakit dan segalanya. Karena menurut kami dengan adanya program kesehatan mental, program stres ini akan menurunkan peningkatan stres dalam anak-anak remaja. Apalagi kita sekarang sudah SMK dan mungkin buat CCPP kelas 12 yang sekarang nanti akan menghadapi uji kom yang mungkin nggak tahu bagaimana caranya mengendalikan stres. Mungkin sangat diperlukan, sangat diperlukan untuk kita mengadakan seminar maupun webinar seperti itu. Terima kasih. Saya masih ada satu lagi 10 detik. Sudah cukup? Oke, silakan paslon 1 untuk menyampaikan oposisinya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, benar banget teman-teman, kita kan meningkatnya stres di kalangan siswa akan bagaimana sih gambaran kita sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk menanggapi kasus ini. Nah, kebetulan banget di program kerja kami akan menjabat sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, yaitu adalah sistem pengaduan anonim. Nah, sistem ini tuh bertujuan untuk apa sih teman-teman? Sistem ini tuh bertujuan untuk memudahkan siswa-siswi mengadukan kasus seperti bagaimana jika siswi tersebut stres akan ketidakadilan atau diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekolah teman-teman. Nah, kan kalau misalnya mau cerita ke guru secara langsung atau ke teman-teman, mungkin pertama dia bakal takut ceritanya bocor atau guru tersebut tidak menanggapi dengan baik maupun teman-temannya juga tidak menanggapi dengan baik teman-teman. Nah, selain itu sistem ini juga bersifat secara umum teman-teman, umum dan bersifat rahasia. Jadi pengirimnya akan dirahasiakan atau identitasnya tidak diketahui teman-teman. Nah, selain itu jika ada yang melaporkan kasus pada sistem pengaduan anonim ini akan ditindaklanjuti teman-teman kepada pihak sekolah. Sebelum kita menindaklanjuti kasus tersebut, kita akan menyelidiki kasus tersebut apakah benar atau tidak. Selain itu kita juga akan mengadakan lomba antar jurusan. Nah, tentunya lomba kan kita ada kegiatan gitu loh, jadi kan badan kita bergerak. Nah, benar dong kita bergerak supaya mengurangi kadar stres yang ada di badan kita gitu. Tapi yang paling penting adalah sistem pengaduan anonim sih teman-teman. Sekian, terima kasih. Kedua paslon yang baik, sekarang kita ke OSIS berikutnya. C. Untuk audiens kami mohon tetap tenang, tidak ngobrol sendiri. Kalian bisa mendengarkan argumentasi dari masing-masing paslon. Kita masuk di mosi yang kelima. Dewan ini menyetujui bahwa banyak siswa yang merasa kegiatan ekstrakurikuler tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya ulangi, Dewan ini menyetujui bahwa banyak siswa yang merasa kegiatan ekstrakurikuler tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Untuk argumentasi yang pertama,
1, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, izin menanggapi bahwa banyak siswa yang merasa kegiatan ekstrakurikuler tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kalau kasusnya seperti ini, kita bisa meminta siswa untuk menyampaikan masukan. Masukan apa yang kira-kira masukan untuk kegiatan apa yang kira-kira sesuai dengan minat dan bakat mereka, supaya minat dan bakat mereka ini dapat tersalurkan ketika berada di sekolah. Juga bisa menyampaikan masukan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai melalui lomba, atau bisa juga memasukkan saran-saran ini ke pengajuan anonim yang juga bisa berisikan kritik dan saran, supaya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya bisa semakin menarik mereka dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 40 detik. Izinkan saya untuk menambahi, selain itu kegiatan ekstrakurikuler yang akan diadakan di sekolah itu juga akan dievaluasi teman-teman sama anggota OSIS dan Dewan Guru, yang mana yang akan lebih banyak minatnya dan yang mana yang tidak banyak minatnya. Jadi dari itu maka kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilakukan di sekolah tentu saja akan banyak minatnya teman-teman, karena sudah dievaluasi dan disuruh. Sekian, terima kasih. Ada waktu 1 menit. Cukup? Baik, kalau paslon 1 menghabiskan waktu 1 menit 57 detik. Kita lanjut ke paslon 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab untuk kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin kurang diminati. Seperti yang teman-teman tahu bahwa di SMA Karen itu kan banyak ekstrakurikuler. Mungkin masih tidak ada teman-teman yang bakatnya tuh di situ gitu loh, dari ekstrakurikuler yang sudah ada. Tetapi apabila memang teman-teman masih merasa tidak pas dengan ekstrakurikuler yang sudah disediakan oleh sekolah, teman-teman bisa juga kasih saran dan masukan ke kami, pengurus OSIS, melalui yang ada di nomor kami juga. Nah, dan saran serta masukan itu akan kami sounding juga ke para guru, karena OSIS di sini juga sebagai jembatan antara teman-teman dan para guru. Sekian, terima kasih. Cukup? Baik, paslon 2 menghabiskan waktu 1 menit 4 detik. Kan gue yang jadi hebat, jadi kan kayak gini-gini gimana? Baik, sekarang kita langsung selanjutnya. Oke, dalam sebuah organisasi maupun sebuah struktur, kalau di OSIS ada wakil ketua OSIS dan ketua OSIS yang terkadang ketua OSIS ini memiliki peran yang cukup aktif yang membuat peran wakil ketua tidak terlihat signifikan. Bagaimana kedua paslon menilai peran ini, dan bagaimana kedua paslon dapat memastikan peran wakil ketua bisa menjadi lebih optimal. Saya memberikan kesempatan kepada paslon 2 untuk memberikan afirmasi mengenai emosi ini. Silakan waktu memberi argumentasi dimulai dari sekarang. Terima kasih, izinkan saya menjawab untuk pembagian tugas wakil ketua
lebih masif dibandingkan ketuanya sendiri. Nah, sebab itu kami sebelum kami bekerja secara maksimal, kami akan membagi terlebih dahulu tugas-tugas kami yang dikerjakan wakil ketua OSIS itu yang mana dan yang dikerjakan oleh ketua OSIS itu yang mana. Meski kami pasti juga memiliki ide masing-masing entah dari wakil ketua OSIS ataupun ketua OSISnya. Tetapi dengan dibagi tugas ini maka tidak ada yang pasif, tidak ada yang terlalu pasif maupun tidak ada yang terlalu aktif. Dan dua-duanya juga bisa saling memantau apakah tugas ini sudah berjalan secara maksimal atau belum. Dan ini yang juga terkait dengan kepasangannya wakil ketua tapi dengan keaktifan ketua OSIS. Menurut kami bahwa ketua dan wakil ketua itu orang yang bertanggung jawab ya. Sudah pasti mereka bisa menempatkan diri mereka untuk bekerja sama sesama pasangan gitu. Tetapi mungkin beberapa masih kesulitan karena tidak kenal ketuanya siapa, wakilnya siapa gitu. Lalu solusinya adalah dengan ngobrol bareng, dengan chemistry. Kita harus ngobrol chemistry kita dari awal lagi gitu. Biasanya kita harus memulai dengan rapat dari seluruh anggota OSIS ketika kita baru pelantikan gitu, agar tiap anggota OSIS maupun wakil ketua OSIS dan juga ketua OSIS dapat mengetahui job desk-nya apa, dapat mengetahui apa yang harus kita kerjakan bersama-sama, supaya nantinya nggak ada yang namanya kepasifan, tetapi keaktifan dari seluruh anggota OSIS. Dan juga kita mengadakan yaitu makan-makan bareng, karena dengan makan-makan bareng, dengan kita adanya kegiatan-kegiatan bersama, itu akan membangun fellowship kita juga. Jadinya nanti akan ada keterkaitan antara ketua dan juga calon dan juga wakil ketua seperti itu. Terima kasih. Sekarang kita berikan kesempatan kepada paslon 1 untuk menyampaikan tanggapan mereka sendiri. Silakan waktu dimulai 2 menit dari sekarang. Baik, apa saja sih solusi untuk mengatasi kalau misalnya kelasnya jauh lebih aktif dibanding wakil kelasnya? Yang pertama, sebelum kelas dan wakil ketua OSISnya bekerja, mereka harus membangun chemistry, tentunya dengan chemistry teman-teman. Nah, selain itu juga jika ketua OSISnya sedang ada kesibukan sehingga wakil ketua OSISnya melanjutkan, maka mereka akan membahas tentang apa aja sih kegiatan yang pada hari itu gitu loh, supaya ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya ini itu tidak ketinggalan informasi, dan supaya ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya itu sama-sama aktif teman-teman. Selain itu juga kalau misalnya wakil ketua OSISnya terlalu pasif, maka ketua OSIS berfungsi sebagai mengajak wakil ketua OSISnya untuk kedepannya lebih aktif, seperti dia menanyakan apa aja sih kendalanya di mana gitu. Ya, terima kasih. Dan cukup masih ada lagi 40. Sudah. Oke. Terima kasih telah menyampaikan presentasi mengenai kasus ini. Kita lanjut ke kasus selanjutnya. Baik. Ini audiens lupa saya bikin biaya buat yang mendukung pasukan 1 biaya untuk pasukan 2 ya. Baik, kita lanjutkan dengan mosi yang ke-7. Dewan ini menyetujui bahwa melibatkan alumni dapat memberikan manfaat besar bagi OSIS. Saya ulangi, Dewan ini menyetujui bahwa melibatkan alumni dapat memberikan manfaat besar bagi OSIS. Agar
Argumentasi afirmasi akan disampaikan oleh paslon 1. Waktu 3 menit dimulai dari silakan. Saya ingin menanggapi bahwa melibatkan alumni dapat memberikan manfaat yang besar. Kami setuju dengan argumen ini karena biasanya alumni itu lebih berpengalaman dari kita, sehingga melibatkan alumni dalam event-event tertentu seperti contohnya kalau pada saat Komapres kita ingin mengajak alumni untuk bekerja sama dengan kita untuk membantu kita membangun event itu pasti akan memberikan manfaat yang besar karena mereka sudah lebih berpengalaman dari kita, sehingga mereka ini tahu apa yang lebih baik, apa yang salah dari atau kurang dari sebelumnya dan bisa diperbaiki pada saat sekarang. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Cukup. Baik, paslon 1 bisa waktu 1 menit 5 detik. Kita lanjut ke argumentasi yang disampaikan oleh paslon 2. Waktu kami berikan 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, izin menanggapi dari posisi tersebut bahwa melibatkan alumni dapat memberikan manfaat besar bagi OSIS. Menurut kami berdua bahwa alumni itu memang penting bagi kita, tetapi ini sebatas sebagai konselor dan juga sebagai pembimbing saja. Karena apa bedanya dengan alumni dan kita? Berarti OSIS yang sekarang tidak dapat membangun dari alumni sebelumnya. Gitu. Tapi menurut saya alumni memang sangat penting sebagai pengawas dan sebagai konselor bagi kami. Tetapi untuk pengambilan keputusan, untuk pengambilan hal-hal yang besar dilakukan oleh anggota OSIS setara daripada alumni. Karena menurut saya alumni bertugas menjadi pengawas dan juga membantu OSIS saja. Karena dengan adanya alumni dalam kegiatan OSIS, berarti OSIS tersebut tidak memiliki ide-ide baru, mereka tidak sama seperti alumni yang sebelumnya. Terima kasih. Oke, ada waktu 1 menit. Cukup. Baik, paslon 1 menghabiskan waktu 1 menit 2 detik. Oke, terima kasih telah menyampaikan argumentasi kembali. Sekarang informasi yang diberikan. Dalam menjalani sebuah kegiatan atau berorganisasi, konflik internal merupakan hal yang lumrah dalam organisasi, tetapi konflik itu pasti ada secara internal. Bagaimana paslon bisa menyiapkan strategi dalam mengatasi konflik ini tanpa mengganggu jalannya kegiatan yang sedang berlangsung? Oke, sebentar untuk sebelum jawab. Guys, kok asik sendiri sih? Semuanya asik sendiri. Ini di depan lagi ada kegiatan asik sendiri terus semuanya. Sabar, tungguin sebentar lagi, oke? Bisa nggak kalian kelas sendiri nggak lupa keluar dari situ, turun. Tolong minta kerjasamanya ya teman-teman. Sunyi dulu, sunyi. Bukan dilarang, ada waktunya nanti. Bisa nggak ya? Maaf, paslon.
Oke, sudah jelas masih diberikan. Perlu diulang. Oke, saya ulang. Konflik internal merupakan hal yang pernah terjadi dalam organisasi. Bagaimana strategi Janor bisa mengatasi konflik ini tanpa mengganggu jalannya kegiatan bisnis? Saya memberikan kesempatan kepada paslon untuk memberikan argumentasi afirmasi mengenai mosi ini. Waktunya 3 menit dari sekarang. Izin menanggapi dari mosi tersebut. Konflik internal dalam suatu event itu sudah pasti terjadi dalam suatu event, tidak terkecuali mana. Apa tanggapan kita atau bagaimana cara kita mengatasi konflik antara anggota OSIS dalam suatu event tersebut? Jika konflik tersebut terjadi dengan 2 orang, kami akan mengambil bahwa kita mengajak ngobrol kedua orang tersebut secara berduaan gitu. Jadi ada yang namanya kita konseling lah dengan mereka, kita ngobrol benar-benar cari tahu kenapa kalian ribut, kenapa kalian konflik kayak gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita ada konflik pasti itu bakal langsung terlihat banget gitu. Nah, terus bagaimana caranya supaya konflik itu gak akan terus berketerusan gitu. Sebelum mulai event kita harus bikin briefing pagi dulu atau rapat pagi dulu supaya nanti pada saat event berlangsung tidak terjadi diskon dan juga tidak terjadi konflik. Dalam rapat pun juga sebelum kita ada event pasti kita memiliki rapat atau meeting dengan anggota OSIS. Nah, dalam rapat itu kita juga menyampaikan pada teman-teman anggota OSIS kalau misalnya kalian punya masalah terhadap salah satu anggota OSIS, feel free ya untuk ngobrol dengan kita, karena ketua OSIS juga wakil ketua OSIS sudah pasti tidak akan membocorkan masalah anggotanya sendiri. Tuh. Dan menurut kami dengan hal-hal kerja seperti itu, dengan hal-hal ngajak ngobrol, itu merupakan langkah yang besar juga bagi setiap orang agar orang tersebut dijauhkan dari konflik-konflik yang ada seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas argumentasi yang baik yang seperti itu. Ya. Kita akan lanjut ke mosi selanjutnya. Oke, mohon maaf, belum ada. Silakan paslon 1 untuk menanggapi, waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan. Jadi teman-teman, dalam suatu organisasi kan konflik internal yang terjadi itu pasti bakal terjadi ya teman-teman, maupun konflik sekecil apapun atau sebesar apapun teman-teman. Nah, kita sebagai anggota OSIS itu gimana cara menanggapi kasus tersebut atau konflik tersebut? Yaitu pertama adalah mencari pusat masalah yang akan terjadi atau yang terjadi pada saat itu. Seperti kalau misalnya konflik antara anggota dengan anggota, kita akan mencari dulu nih awal masalahnya itu karena apa. Jika ada masalah dalam komunikasi, kita akan menjadi perantara komunikasi yang baik antara kita berdua tanpa menjadi yang berpihak kepada satu pihak, tim A ya tim A, tim B ya tim B gitu. Dan sebagai mediator juga teman-teman. Dan kita akan bersifat profesional sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dalam menilai masalah tersebut. Jadi untuk menghindari masalah yang akan terjadi di kegiatan OSIS teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau menyampaikan argumentasinya 1 menit 10 detik ya. Oke, kita akan lanjut ke mosi selanjutnya. Silakan. Cik. Baik, audiens masih fokus kepada paslon 1 dan paslon 2. Mosi
Yang ke-9, Dewan ini menyetujui bahwa leadership perlu masuk dalam pembelajaran sebagai disiplin ilmu. Saya ulangi, leadership perlu masuk dalam pembelajaran sebagai disiplin ilmu. Untuk argumentasi afirmasi kami berikan kepada paslon 1 selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, izin menanggapi bahwa leadership ini perlu dalam pembelajaran sebagai disiplin ilmu. Jadi kami sangat setuju dengan statement ini bahwa leadership ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nantinya kita akan bekerja, di mana di dunia industri itu suatu saat apabila kita menjadi leader itu kita harus punya jiwa-jiwa leadership supaya kita bisa mengayomi dan membimbing bawahan-bawahan kita dengan baik supaya mereka tidak salah jalan, tidak terjerumus. Bagaimana kita bisa memberikan arahan-arahan yang benar kepada mereka. Dan leadership ini juga ada ya pada saat LDKS penyampaian materi, dan pada saat kami calon OSIS itu LDKS juga ada materi leadership tentang bagaimana menjadi ketua atau leader yang baik bagi para bawahannya. Ya, terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Cukup. Baik. Paslon 1 menghabiskan waktu 1 menit 10 detik. Kita memberikan waktu kepada paslon 2 untuk berkata apa. Waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kedisiplinan dalam pembelajaran ini sangat diperlukan karena memang ini juga menjadi ciri khas kita yang nanti akan dibutuhkan pada saat kita bekerja dan juga menjadi masyarakat. Nah, beruntung sekali karena kita bersekolah di SMK Ananda ini, nilai-nilai leadership itu sudah ditanamkan sejak kegiatan-kegiatan yang ada di sini seperti LDKS, apel pagi, dan juga kegiatan-kegiatan workshop atau seminar kepemimpinan lainnya. Itu juga akan menambah ilmu kepemimpinan yang nantinya akan bermanfaat untuk mencapai kedisiplinan. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 20 detik. Baik. Paslon 2 menghabiskan waktu 43 detik. Masuk di mosi yang terakhir. Oke. Untuk masing terakhir di era digital saat ini, komunikasi seringkali bergantung kepada teknologi. Namun, tidak jarang juga terjadinya miskomunikasi akibat teknologi tersebut. Tentang informasi yang disampaikan terlalu cepat atau tidak memiliki kejelasan. Bagaimana tanggapan paslon? Apakah para teknologi bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dalam organisasi? Paslon 1 silakan memberikan argumentasinya. Waktu dimulai 3 menit dari sekarang. Oke, izin menanggapi bahwa di era digital ini komunikasi sering bergantung pada teknologi. Dan menurut
Dimulai dari sana. Baik, ingin menanggapi dari pernyataan dari pasal 1. Memang perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan kita manusia sudah tidak terpisahkan dari teknologi gitu. Tapi terjadinya miskom. Nah, terjadinya miskom ini lebih ke arah penggunanya dalam menggunakan gadgetnya ya. Ketika kita memiliki prioritas kita pentingin untuk organisasi atau bermain medsos atau bermain game. Lalu agar tidak terjadi miskom dalam suatu event, dalam grup kita ketika kita di event ada yang namanya grup event ya, untuk kita koordinasi satu sama anggota OSIS gitu. Nah, seharusnya di grup event itu tidak dipakai untuk kita ngobrol, tidak dipakai kita ngobrol hal-hal yang nggak seharusnya kita obrolin terkait dengan event tersebut. Tetapi dalam grup tersebut harusnya kita ngobrol mengenai koordinasi untuk event tersebut, sehingga nanti chat atau infonya itu nggak tenggelam. Karena terkadang kita nggak sadar kita mau ngechat manggil teman kita untuk kamu dicari ini, dicari sama ketua, tapi ngomongnya itu di grup itu. Jadi info-info yang pentingnya itu tenggelam karena di bawahnya itu ada bubble chat yang mengingatkan teman-teman kita untuk ngobrol di situ. Nah, terus dalam rapat juga diperlukan untuk teknologi karena bisa rapat online. Ketika kita lagi berhalangan datang, kita bisa rapat online. Jadi kita akan ketinggalan, kita nggak jadi miskom dengan info-info rapatnya. Terus untuk memudahkan sekretaris juga dalam menuliskan notulen, menulisnya di handphone aja supaya kalau ada yang salah bisa langsung di-delete gitu. Jadi menurut kami bahwa teknologi itu memang penting banget, tetapi kembali pada penggunanya. Bagaimana prioritas kamu dalam menggunakan gadget tersebut? Apakah digunakan untuk hal-hal yang tidak penting atau digunakan untuk hal-hal yang penting agar tidak terjadinya miskomunikasi seperti itu? Oke, terima kasih telah menyampaikan donasinya. Sekarang kita masuknya dalam sesi tanya jawab. Baik, berikan aplaus untuk dua pasangan saya. Kami akan memberikan untuk terpilih yang pertama 3 penanya. Silakan kalian boleh mengajukan pertanyaan kepada semua paslon atau kepada paslon yang akan kalian tuju. Oke, terpilih pertama 3 penanya. Ayo silakan. Oke, di sebelah sana bisa kita dibantu. Ada Nabila. Nabila ada yang mau dipilih atau semua paslon? Semuanya. Oke, jadi bagaimana kalian nanti dalam organisasi untuk meningkatkan partisipasi siswa? Silakan untuk paslon 1 kami berikan waktu menanggapi. Baik, kami dari paslon 1 ingin menanggapi bagaimana supaya kita di event selanjutnya bisa meningkatkan partisipasi siswa itu. Kami ingin menjawab yaitu dengan membuat lomba-lomba yang menarik, yang sesuai dengan bakat dan minat siswa supaya bakat dan minatnya tersebut dapat tersalurkan dengan baik di event tersebut. Dan apabila ada masukan atau saran lomba-lomba yang ingin kalian mainkan, yang ingin kalian adakan di event, itu bisa memberikan saran kepada kalian.
seperti itu. Terima kasih. Oke. Sudah? Baik, kita masuk ke paslon 2. Silakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk meningkatkan partisipasi ini banyak hal yang bisa dilakukan seperti pemasaran atau sarana lomba yang biasanya disediakan. Jadi teman-teman bisa banget kalau misalnya ada event kayak ke-17-an atau paspin, teman-teman bisa banget kasih saran yang dimasukin ke dalam kotak saran dan itu akan dilombakan, tetapi juga dengan penyesuaian karena kami OSIS juga akan sorting tentunya kepada guru. Jadi lomba ini dari kalian dan untuk kalian juga. Kemudian kami para OSIS juga akan melibatkan teman-teman para OSIS ke dalam acara-acara besar seperti Vokafest, karena Vokafest itu acara besar, jadi tidak mungkin kalau panitianya hanya OSIS saja, tetapi dari teman-teman yang lain. Sekian dari kami Mas Rodula, terima kasih. Sudah terjawab ya? Oke, kita lanjut ke penanya yang kedua. Silakan. Ayo. Silakan yang memberikan pertanyaan tuh. Bisa bantu. Ada juga. Oke, tuh. Satu-satu ya. Sana dulu boleh. Selamat siang paslon 1 dan paslon 2. Perkenalkan saya Richard dari 12 DKJ. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kebijakan dari kalian tentang murid-murid yang awalnya kita kasih tahu baik-baik, tapi ini ya, contohnya dari beberapa peraturan. Sama yang kedua, bagaimana kebijakan kalian terhadap peraturan yang tidak dilebihkan? Contoh misalkan peraturan rambut itu dilebih-lebihkan dari peraturan yang tertulis. Terima kasih. Ada dua dari kelas 12 tadi. Yang pertama adalah kebijakan dari OSIS terhadap siswa yang ingin disiplinan. Kemudian yang kedua terkait dengan peraturan-peraturan yang
seperti itu. Jadi akan kita omongin lagi teman-teman, tenang aja karena apa yang kita berikan perlakuan kepada kalian itu pasti bakal terbaik juga buat kalian karena kita nggak semena-mena itu untuk berikan perlakuan kepada kalian gitu. Kalau kalian salah ya kita berikan peraturan, kalau kalian benar ya kami nggak berikan peraturan atau kita berikan hukuman kepada kalian. Tetapi peraturan dibikin untuk kita mematuhi peraturannya, bukan untuk kalian. Oke. Bagaimana tanggapan dari paslon 1? Kami berikan waktu sekarang. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Kalau ada murid yang ini ya udah dikasih tahu masih dilanggar, itu pertama kami akan memberikan sanksi dulu. Kalau emang belum diberikan sanksi dianya masih aja melanggar, itu nanti akan kami bicarakan kepada mahasiswaan. Jadi kami serahkan kepada langsung dan sendiri untuk ditangani lebih lanjut seperti itu. Lalu untuk yang pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua yang tentang gimana peraturan itu dilebih-lebihkan seperti peraturan kami dan teman-teman. Nah, kita sebagai anggota OSIS akan mengevaluasi atau memperinci aturan apa aja untuk rambut terutamanya. Seperti kalau misalnya bagian rambut harus kanan kiri harus sama rata dan tidak boleh melebihi telinga, kita akan merincikan peraturan tersebut baik dari guru yang untuk mengawasi atau anggota OSIS yang bertugas untuk mengawasi peraziannya dan siswa yang akan dirazia teman-teman. Jadi baik. Nah, nanti pas peraturannya sudah jadi teman-teman, baik secara siswa dan bagi yang merazia rambut tersebut harus dibaca terbaik ya teman-teman. Karena kita sebagai anggota OSIS sudah merincikan peraturan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikenakan sanksi jika dilanggar teman-teman. Sekian, terima kasih. Baik, lanjut ke penanya berikutnya. Ada? Katanya dari sebelah sini ada. Silakan. Berdiri. Oke. Perkenalkan nama dan kelas. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Saya bertanya tentang visi misi yang kalian sebutkan. Visi misi yang kalian sebutkan adalah beberapa bulan sekali kita akan mendapatkan pengetahuan. Lalu kita siapa yang paling banyak mendapatkan poin tertinggi, ia akan mendapatkan sertifikat penghargaan. Nah, saya ingin bertanya, sertifikat penghargaan itu bisa digunakan buat apa saja ya? Karena ketika kita melamar kerja, pasti yang dilihat tuh piagam penghargaan antar sekolah dan antar kota. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, langsung kepada paslon 1 terkait dengan visi misi tadi konteks pengetahuan dan fungsi dari sertifikat. Silakan paslon 1. Baik, izin menanggapi bahwa jadi sebenarnya sertifikat ini tidak bisa digunakan pada saat kalian melamar kerja atau PKL karena sebenarnya kuis ini tuh lebih ke have fun dan untuk meningkatkan pengetahuan umum saja. Jadi dari
di sini saya akan menanyakan gimana sih cara kalian membangkitkan passion dari siswa-siswi SMK Anda. Setahu saya SMK Anda ini terkenal oleh jurusan-jurusan yang banyak. Nah, saya ingin kalian itu membangkitkan passion siswi-siswi SMK Anda melalui bidang umum. Gimana caranya? Terima kasih. Ini berkaitan dengan bakat dan minat tadi ya. Jadi bagaimana untuk membagikan passionnya melalui program apa sih? Ya. Oke, dari paslon 2 silakan. Baik, izin menjawab dari pertanyaan tersebut. Bagaimana cara kita membagikan passion siswa-siswi SMA melalui bidang umum? Sejujurnya, untuk passion kalian, anggota OSIS pun nggak tahu passion kalian sebenarnya itu apa. Jadi, bagaimana cara kita mengenai passion kalian? Yaitu dari kotak saran dan masukan gitu. Setelah kalian masukkan passion kalian, dalam kalian sarankan kepada kita tampung dan akan kita salurkan kepada lomba-lomba kita, event-event kita, atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sesuai dengan saran atau kegiatan kalian gitu. Dan teman-teman juga tahu kita sini juga guru BK gitu ya. Teman-teman bisa aja ngajak ngobrol ke guru BK karena passion kalian itu adalah identitas pribadi kalian kayak gitu. Yang dimana kita anggota OSIS itu nggak tahu apa passionnya kalian gitu. Jadi diperlukan komunikasi antara anggota OSIS dan murid-murid SMK Anda. Dan dengan cara dengan program baca kita di paslon 2 adalah membuka kotak saran dan masukan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada saran, ada minat kalian atau bakat kalian, boleh banget masukin ke kotak saran itu ya, supaya kita tahu passion kalian maunya seperti apa atau kalian mau lombanya seperti apa. Jadi kita tahu teman-teman seperti itu. Baik, untuk menjawab bagaimana sih cara membangkitkan passion di bidang umum. Nah, ini itu pertanyaannya sesuai banget dengan program kerja yang kami adakan teman-teman, yaitu sistem pengaduan anonim. Nah, sistem ini kan bukan cuma isinya sebagai tidak pengaduan tentang ketidakdisiplinan atau disiplinan yang terjadi di lingkungan sekolah, melainkan juga ada kritikan dan masukan bagi anggota OSIS. Selain itu juga ada program kerja yang mengadakan lomba antarjurusan. Nah, lomba ini tuh bersifat kombinasi antara jurusan teman-teman. Jadi yang akuntansi bukan hanya di akuntansi dan yang THJ bukan hanya di THJ begitu. Nah, di kritik dan masukan OSIS ini juga bisa kalian salurkan lewat sistem pengaduan anonim ini. Jadi kita bisa mengetahui passion dan minat kalian itu mungkin dalam suatu event atau lomba-lomba itu seperti apa. Dan di saran yang paling banyak akan kami adain teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Silakan nanti Pak. Oke, sudah terjawab ya. Silakan. Menjamin kalau misalnya OSIS juga semuanya tahu atau semua OSIS tahu
izin menjawab tanggapan kita mengenai diskriminasi siswa-siswi dan upaya bagaimana cara memberantasnya ya. Oke, di program kerja kita ada yang namanya kotak saran dan masukan. Jadi buat teman-teman yang merasa didiskriminasi, merasa paling berat sendiri atau merasa dibully sama teman-teman kalian, boleh banget masuk ke saran dan masukan OSIS karena sifat saran dan masukan ini bukan hanya untuk evaluasi anggota OSIS aja, tapi dari teman-teman juga kepada kita. Nah, lalu juga berikutnya akan mengadakan workshop mengenai anti bullying supaya teman-teman kita tahu bahwa bullying itu merupakan perundungan yang sama-sama tidak termaafkan ya di sekolah kita gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa didiskriminasi atau merasa dibully, teman-teman boleh feel free untuk masukin isi hati kalian kepada kotak saran masukan kita, dan nanti teman-teman OSIS bakalan funding lagi ke guru kita untuk memberikan pengajaran terkait materi mengenai bullying atau mengenai masalah tersebut. Tetapi kita nggak memberitahuan orangnya siapa ya teman-teman, jadi sifatnya anonim juga kayak gitu. Nah, terus teman-teman kita juga mengadakan workshop. Workshop ini seperti apa? Kita akan mengadakan seminar mengenai anti bullying gitu. Sudah beberapa kali di sekolah kita mengadakan seminar anti bullying ya teman-teman. Nanti ke depannya kita akan mengadakan seminar anti bullying lagi seperti itu. Terima kasih. Oke. Berikutnya paslon 1 silakan bertanya. Baik, untuk tanggapannya bagaimana memberantas bullying atau diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu sesuai dengan program kerja yang kami adakan. Yaitu pertama adalah sistem pengaduan anonim. Nah, sistem ini kan isinya tentang memudahkan siswa bagaimana sih kita menyampaikan keluh kesah terhadap sekolah, kayak seperti siswa antar siswa, siswa antar guru, maupun siswa antara anggota OSIS teman-teman, seperti ketidakadilan yang diterima dan diskriminasi yang terjadi. Nah, selain itu juga sistem ini itu kan bersifat anonim ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya identitasnya diketahui atau merasa malu apa masalah yang dia hadapi. Nah, selain itu juga kan kita memiliki guru BK ya teman-teman. Atau selain guru BK, kalian juga bisa cerita pada guru yang ingin kalian ceritain atau guru yang kalian merasa nyaman lah untuk cerita. Tapi yang paling kita saranin yaitu sistem pengaduan anonim, karena ini lebih fokus untuk tujuan memberantas adanya ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, saya beri terima kasih. Ya, baik. Buat kalian semua sudah kenal dengan paslon 1? Paslon 1 sudah kenal? Yang paslon tadi saya lupa untuk harusnya sebelum menyampaikan visi mereka kenalan dulu ya. Kelas 10 itu tahu yang belum kenal terhadap teman-temannya paslon 1 dari saya aja mengenalnya. Dari paslon 1 itu ada Meisha Permatasari dari kelas 11 AKL. Kemudian sama wakil ketua itu ada Angel Karensia dari 10 AKL. Jadi satu pasangan ini mereka dari kelas 11 AKL dan kelas 10 AKL. Itu paslon 2 sudah kenal yang 2? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah, paslon 2 ada calon ketua OSIS itu Betty Delbert dari kelas 11 DKP 2. Yohanes Wisnu dari kelas 10 TKJ. Itu sudah terpampang poster dari mereka berempat dari paslon 1 dan paslon 2. Nanti yang masih belum jelas dari visi misinya silakan cermati melalui materi tersebut.
pokoknya yang cowok-cowok dan kacamata ya Pak ya, pada tanggal 30 besok. Demikian dari kami Paslon 2, terima kasih dan selamat siang. Baik, vote kalian akan ditunggu di pemilu nanti. Nanti sebelum kalian bisa membahas akan diinformasikan oleh asis ya. Baik, demikian